Episode keempat. Senyum manis tersuguh, bukan dari Naira, melainkan dari Danu. Tatapan mata bersahabat, juga senyum yang terus melekat, pastilah membuat wanita terpikat. Sayangnya, usai hati Naira terkunci, rasa peka itu tidak begitu dirasa lagi. Senyuman Danu tidak begitu ditanggapi. Balik badan, Naira langsung menuju kamar. Naira duduk di tepian ranjang, kemudian senyum-senyum sendirian. Akan tetapi, senyum Naira saat ini bukanlah senyum balasan atas senyum yang tadi Danu suguhkan. Naira tersenyum karena masih merasa menang dari Ivan. Mas Ivan pasti menyesal, ucap Naira diiringi senyuman yang terus merekah. Naira berdiri, kemudian bermonolog lagi. Mas Ivan, maaf, ini adalah keputusan terbaik. Tidak ada lagi kesempatan kedua untukmu. Dengan sikapmu yang masih tetap sama, bisa saja luka itu akan kembali tercipta. Mantap sekali, Naira berkata. Hati Naira kini benar-benar lega. 1 tahun usai putus cinta, kini Naira berkesempatan melihat penyesalan mantan kekasihnya. Naira bukan bermaksud jahat, hanya saja dulunya dia telah merasakan rasa sakit hati yang sangat. Puas dengan pemikiran pribadi, Naira menuju cermin lalu merapikan penampilan diri. Langkah kaki Naira kemudian diayunkan menuju jendela kamar. Berniat membukanya lebar-lebar sembari menghirup aroma pagi yang masih segar. Begitu jendela dibuka, yang terlihat justru sosok tampan yang tadi pagi baru tiba. Di sana, di seberang jendela kamar Naira, di jendela rumah sebelah, Danu melihat Naira dengan tanpa mengedipkan mata. Senyum Danu juga masih tersuguh sama manisnya. Naira sempat membalas tatapan mata, namun itu tidak disengaja. Setelahnya, Naira acuh dan kembali menutup jendela kamarnya. Terduduk di tepi ranjang, Naira memegangi dada kirinya. Ada debar di sana. Naira tahu, debar itu tercipta karena ulah tatapan mata Danu. Namun, dengan cepat Naira bisa meredam debaran itu. Mas Danu, apakah dia masih menyukaiku seperti dulu? Tiba saja pertanyaan itu terlintas di benak Naira. Dan seketika itu ingatan Naira melambung ke masa beberapa tahun silam, saat Naira masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Saat itulah Naira pertama kali melihat sosok Danu. Saat itu pula pertama kali senyum Danu tersuguh. Danu, dia telah hadir di kehidupan Naira jauh sebelum Ivan menawarkan cinta. Hanya saja, Danu tinggal di luar kota. Intensitas pertemuannya dengan Naira hanya setahun sekali saat hari raya. Saat bertemu pun yang bisa disuguhkan Danu hanyalah senyum untuk Naira, tanpa berani menyapa ataupun mengajak berbicara. Larut dalam ingatan, membuat Naira menyunggingkan senyuman. Naira ingat betul kejadian beberapa tahun silam saat dia pertama kali mendapat senyuman. Ya, senyuman Danu tersuguh usai pandangan pertama itu. Naira yang kala itu belum mengerti tentang definisi cinta, hanya mampu membalas senyum yang sama sembari merasa bahagia. Cinta monyet, itulah kata yang tepat menggambarkan Naira dan Danu di masa kecil mereka. Naira dan Danu di kala itu sama-sama merasakan bahagia, tanpa mengerti bahwa itu adalah perasaan cinta. Dan sikap Naira dan Danu terus berulang di tahun berikutnya. Hanya 1 tahun sekali, dan itu cukup mencipta benih-benih yang menyejukkan hati. Pertemuan setahun sekali tanpa diimbangi pemahaman tentang hati membuat Naira begitu mudah teralih. Saat masa SMA, senyum Danu sudah tidak memenuhi benak Naira. Fokus Naira bahkan teralihkan sepenuhnya pada pelajaran. Lagi-lagi, kondisi ekonomi keluarga menjadi alasan untuk bisa lebih semangat belajar. Naira mengejar beasiswa untuk bisa lanjut kuliah. Sejak saat itulah nama Danu mulai memudar. Rupanya, aku pernah main hati dengan Mas Danu.
Sempat melupakan juga waktu itu, sampai akhirnya aku kuliah, dan hadirlah Mas Ivan dengan cinta palsunya. Mimik wajah Naira langsung berubah begitu teringat Ivan. Tidak ingin mengingat hal yang menyakitkan, seketika Naira menggeleng berulang. Sudah, Nay, cukup sudah. Jangan memikirkan apapun tentang laki-laki. Mas Ivan sudah cukup jadi pelajaran untukmu agar hati-hati. Naira optimis sekali. Lagi-lagi dia teringat untuk mengunci hati dan tidak percaya pada laki-laki. Danu duduk berdua dengan sepupunya, agak menjauh dari anggota keluarga lainnya, agar bisa sedikit berbagi apa yang dirasa. Mas Noval, Naira ambil jurusan apa? Tanya Danu pada sepupunya. Pendidikan. Kenapa? Masih naksir sama Naira? Pertanyaan Noval tidak langsung ditanggapi oleh Danu. Yang Danu suguhkan hanya senyum yang terus-terusan mengembang menyeratkan perasaan. Senyum Danu sudah cukup menegaskan bahwa perasaannya masih tetap sama seperti saat pertama kali bertemu Naira beberapa tahun silam. Cie yang masih cinta, Noval menggoda Danu sambil melempar bantal sofa. Jurusan pendidikan sama hukum cocok kan ya, Mas? Ya, cocok-cocok saja sih kalau dicocokin. By the way, cewekmu yang itu gimana, Dan? Dek, senyum Danu memudar. Memang sebelum ini Danu sempat menjalin hubungan dengan teman kuliahnya. Namun, hubungan itu telah berakhir dan hanya menyisakan bekas luka. Kurang lebih kisah Naira dan Danu hampir serupa. Sama-sama pernah merasakan luka akibat pengkhianatan cinta. Sudah jadi mantan, Mas, jangan dibahas, tegas Danu. Noval paham keadaan, dia pun tidak melanjutkan. Dengan cekatan, Noval kembali membahas Naira. Kalau beneran masih naksir Naira, usahakan bahwa perasaanmu bukan pelarian cinta. Noval bijak memberi nasihat. Nasihat itu diterima dengan lapang. Senyum Danu pun kembali mengembang. Satu anggukan mantap diberikan. Hari-hari pun berlalu. Setahun lagi telah berlalu. Naira masih tetap mengunci hati dan masih menganggap buaya setiap lelaki. Sementara Danu, dia masih sama seperti tahun lalu. Masih menyuguhkan senyum untuk Naira di pertemuan mereka yang hanya setahun sekali saja. Terus seperti itu hingga Naira dan Danu sama-sama telah lulus kuliah. Naira telah bekerja di dunia pendidikan, sementara Danu telah bekerja di sebuah perusahaan. Hati-hati di sana, Feb. Kalau ada buaya yang menggoda, acuhkan saja. Naira berpesan via telepon. Ya elah, Nay. Kamu masih saja bilang buaya ke setiap lelaki. Ingat umur, Nay. Cepetan nikah. Sekali saja deh kamu coba percaya. Di luaran sana banyak lelaki yang bukan buaya. Feby, meski sudah tidak satu kota dengan Naira, dia masih saja sering memberi nasihat khususnya tentang cinta. Ya, akan kupikirkan nanti. Kabar-kabar ya kalau pulang kampung. Aku mau lanjut ngerjain tugas dulu nih, Feb. Oke, kerja yang rajin biar dapat suami yang tajir. Hahaha. Feby, udah ah. Nay, satu lagi. Jangan lupa kabari aku kalau kamu mau nikah dengan pangeran kuda putih pilihanmu. Wajib kasih tahu, harus. Nggak janji ah. Bye-bye Feby. Oh iya, makan yang banyak di sana biar kita nggak samaan kurusnya. Hihihi. Bye. Naira menutup panggilan telepon dengan nada canda. Apa sudah waktunya aku menikah? Tapi dengan siapa? Dari sekian banyak nasihat yang telah Naira terima, baru kali ini dia kepikiran untuk menikah. Mengingat juga usia Naira sudah semakin bertambah dan memang sudah saatnya untuk berkeluarga. Bersamaan dengan itu, Naira menyadari bahwa hatinya sudah tidak lagi terkunci. Akan tetapi,
Rasa tidak percaya pada laki-laki masih sering muncul dan membentengi hati. Itulah yang sampai saat ini membuat Naira enggan untuk dekat-dekat dengan lelaki, apalagi sampai memberi harapan lebih. Langkah kaki Naira selanjutnya membawanya ke arah depan rumah. Tanpa diduga, ada Danu dan keluarganya baru saja tiba. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Danu menyuguhkan senyuman dengan tatapan mata penuh pengharapan. Sekilas, Naira terpana. Apalagi penampilan Danu kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tubuh Danu tinggi, tegap, berisi. Pakaiannya tampak sederhana, tapi style masa kini. Dari semua itu, yang menjadi sorotan Naira adalah kumis tipis di wajah Danu. Seketika itu, jantung Naira pun berirama merdu. Bersambung.